Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jumpa lagi bersama saya Romo Wilfred Valiante dari Marian Center Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan senantiasa diberkati di hari baru ini. Dua tema sarasihan kemarin menjadi pembuka yang sangat menarik untuk mengenal lebih dalam Santa Catarina Labore dan Bunda Maria. Dua tema menarik akan kita geluti bersama hari ini. Pada sesi pertama, Suster Anastasia Puspitasari Putri Kasih akan mengantar kita menyingkap kisah-kisah penampakan Bunda Maria kepada Catarina Labore. Pesan apa saja yang disampaikan? Dan pada sesi kedua, Romo Roberto Hasudungan Sianturi Okarmo akan membawa kita masuk ke dalam rahasia-rahasia penampakan Maria. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Engkau pada hari kedua sarasihan ini. Kami mohon penyertaan rahmat-Mu bagi kami dan juga bagi para narasumber kami. Semoga sarasihan yang akan kami ikuti ini memberi kami wawasan, juga refleksi-refleksi iman yang baru, yang menguatkan langkah kami dalam mengimani Dikau dan mengimani Bunda Maria yang menjadi pengantara kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengikuti sarasihan sesi hari kedua. Salam jumpa saudara-saudariku terkasih. Perkenalkan, saya Suster Sari Putri Kasih. Saat ini saya berkarya di komunitas Rosali Rendu, Cilincing, Jakarta Utara. Hari ini kita memasuki Triduum kita hari yang kedua. Pada video sebelumnya, Triduum hari pertama, kita telah mendengarkan tentang sejarah Catarina Labore. Bagaimana keluarganya, sejarah hidupnya, perjalanan hidupnya, serta tugas-tugasnya sebagai seorang suster putri kasih. Pada Triduum hari yang kedua ini, kita akan mengambil tema tentang penampakan Bunda Maria kepada Santa Catarina Labore. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan kisahnya. Catarina Labore adalah seorang suster putri kasih. Dia menerima penampakan 3 kali dari Bunda Maria. Dia mendapatkan pesan dari surga melalui Bunda Maria. Penampakan pertama tanggal 19 Juli 1830. Di tengah malam, Bunda Maria menampakkan diri kepada Suster Catarina Labore. Pada waktu itu kira-kira pukul 12 malam. Suster Catarina mendengarkan suara yang sangat jelas memanggil namanya 3 kali. Suster Labore, Suster Labore, Suster Labore. Lalu Suster Catarina Labore melihat anak kecil kira-kira berusia 4-5 tahun berdiri di dekatnya. Dia mengajak Suster Catarina Labore ini pergi ke kapel. Dia berjalan di sebelahnya, menaiki tangga menuju ke kapel. Saat itu suasana sangat terang benderang. Sesampainya di kapel, ruangan kapel terlihat sangat terang benderang. Lampu dan lilin menyala. Suster Catarina berlutut kira-kira hampir setengah jam. Dan dia berlutut di dekat Bunda Maria. Lalu dia tersadar saat anak itu mengatakan, "Itulah Bunda Maria." Di sebelah epistel turunlah Bunda Maria, berlutut di hadapan sakramen Maha Suci. Lalu duduk di kursi imam. Dengan 1 langkah saja, saya telah ada di dekatnya.
tanganku kuletakkan di atas lutut Bunda Maria. Itulah saat yang paling berharga selama hidupku. Ungkapan kegembiraan yang disampaikan Suster Katarina saat dia menerima penampakan dari Bunda Maria. 2 jam lamanya Suster Katarina bercakap-cakap dengan Bunda Maria tentang tugas yang akan diberikan Tuhan kepadanya, kesukaran-kesukaran yang akan dialami oleh Suster Katarina Labore, dan tugas-tugas yang akan dijalaninya. Kemudian anak itu kembali menghantarkan Suster Katarina kembali ke kamarnya. Penampakan kedua pada tanggal 27 November 1830. Kira-kira saat itu pukul 5:30 sore. Selesai ibadat sore, Suster Katarina melakukan meditasi. Setelah meditasi, dia sekali lagi melihat Bunda Maria menampakkan diri. Dia berdiri pada sebuah bola dunia yang nampak separuh saja. Kedua tangan Bunda memegang sebuah bola dunia yang lebih kecil dengan salib di atasnya. Dengan menengadah, Bunda Maria mempersembahkan bola dunia itu kepada Tuhan dan memohonkan karunia-Nya. Cincin-cincin pada jari-jari Bunda Maria memancarkan sinar pada bola dunia yang dipegangnya. Lalu Bunda Maria mengatakan, "Inilah lambang karunia yang kulimpahkan kepada orang-orang yang memintanya kepadaku." Ini diartikan bahwa Bunda Maria memberikan dirinya untuk umat, agar umat bisa menyampaikan segala keluh kesahnya melalui perantaraan Bunda Maria. Penampakan ketiga, Suster Katarina melihat Bunda Maria tetap berdiri di atas bola dunia itu, membuka tangannya dan memancarkan sinar yang sangat indah dari jari-jarinya. Sinar yang melambangkan karunia-karunia bagi mereka yang memintanya. Kemudian tampaklah lingkaran bulat telur yang mengelilingi perawan terberkati, dan di atasnya tertulis kata-kata dengan huruf emas. "Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Jadi, saat kita melihat medali wasiat, kita akan melihat ada 2 sisi, di mana sisi pertama kita bisa melihat penampakan Bunda Maria, penampakan yang kedua, lalu yang sisi kedua kita melihat penampakan Bunda Maria yang ketiga. Dari ketiga penampakan itu ada pesan dari surga yang ingin disampaikan Bunda Maria kepada umatnya melalui perantaraan Katarina Labore. Pesan itu disampaikan melalui medali yang sering kita sebut dengan medali wasiat. Medali ini bukan jimat, tetapi medali ini adalah sarana di mana kita bisa memberikan diri kita, menyatukan diri kita kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Pesan juga disampaikan pada penampakan pertama di mana Katarina Labore datang ke kaki altar dan berjumpa dengan Bunda Maria. Pesan apa yang ingin disampaikan? Yaitu, datanglah ke kaki altar. Di sana segala rahmat akan dilimpahkan kepada mereka yang memintanya dengan kepercayaan dan kesungguhan hati. Karunia itu akan diberikan kepada mereka yang berjiwa besar dan sederhana. Lalu saat terdengar suara pada penampakan ketiga, di sini dikatakan, buatlah medali menurut gambar ini. Mereka yang mengenakannya
apabila dikenakan pada leher akan menerima karunia-karunia yang besar dan berkat akan diberikan kepada mereka. Kita yang memiliki medali wasiat, kita bisa memakainya di leher kita, ataupun kita bisa memakainya sebagai pin. Seperti yang saya katakan tadi, medali ini terdapat dua sisi. Sisi yang pertama, terlihat gambar salib, di mana melambangkan Kristus dan penebusan, dan palang di bawahnya melambangkan dunia. Huruf M adalah singkatan Maria, yang terkait dengan salib. Hati yang dilingkari mahkota duri adalah menunjukkan kasih Yesus pada kita yang rela menderita dan disalibkan. Ada pula gambar hati yang tertusuk pedang. Ini diartikan menunjukkan keikutsertaan Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah, dan dia membawa kita kepada Kristus. Lalu ada juga gambar 12 bintang. 12 bintang ini menunjukkan 12 murid Yesus yang mewakili gereja umat Allah. Lalu gambar Maria dan tulisan, "Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Maria berdiri di atas bola dunia. Dialah ratu surga dan bumi." Di situ kaki Bunda Maria menginjak ular. Ini melambangkan bahwa kejahatan akan dikalahkan. Tangannya yang terbuka dengan sinar memancar mengingatkan kita akan karunia berlimpah yang diberikan bagi kita yang memohon kepada Bunda Maria. Penyebutan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda itu merupakan dogma yang sudah disahkan, di mana dogma ini ditetapkan 24 tahun berikutnya, yaitu tahun 1854. Nah, dari ketiga penampakan Bunda Maria kepada Katarina Labore, kita dapat mengambil pesan dan dapat mengambil hikmah dari penampakan itu, di mana kerelaan dan kesederhanaan dari Katarina Labore yang selalu menyimpan segala sesuatunya di dalam hati seperti Bunda Maria, dan dia memiliki semboyan di mana tangannya bekerja dan hatinya tertuju kepada Tuhan. Katarina Labore selalu mengatakan, "Saya adalah alat. Penampakan Bunda Maria bukan untuk saya. Kalau dia memilih saya yang tidak mengerti apapun, membuat saya tidak meragukan kehadirannya." Lalu pada video yang pertama, Triduum hari yang pertama, Suster Yosi bercerita tentang sejarah Santa Katarina Labore. Sejarah Santa Katarina Labore, bagaimana masa kecilnya, perjuangannya menjadi seorang suster, dan kisah penampakannya bisa kita dapatkan di buku ini. Buku Seorang Santa yang Berdiam Diri dan buku kecil tentang Santa Katarina Labore. Di sini kita akan bisa membaca tentang perjalanan Suster Katarina Labore dan penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labore. Buku ini bisa kita dapatkan dengan menghubungi Marian Center. Demikian saudara-saudari refleksi kita di Triduum hari yang kedua, di mana kita telah mendengarkan kisah penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labore. Semoga refleksi kita pada hari ini semakin memperkuat kita, devosi kita kepada Bunda Maria. Dan kita juga bisa berdoa
kepada Bunda Maria melalui medali wasiat di bulan November, mulai tanggal 18 November sampai dengan tanggal 26 November. Demikian, terima kasih. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Engkaulah Bunda Tuhan dan juga Bundaku, sebagai hamba Allah, engkau teladanku. Imanmu nan teguh, ku ikuti penuh, hanyalah bagi Allah seluruh hidupku. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. O Maria, perawan tak bercela dan Bunda Tuhan, kami mengaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerahmu merupakan tanda yang pasti kecintaanmu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami kepadamu. Selama kami memakainya, semoga kami diberkati oleh perlindunganmu yang penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat putramu. O perawan yang sangat berkuasa, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu setiap saat dari hidup kami. Perolehlah bagi kami anak-anak-Mu rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama-sama denganmu kami dapat menikmati kebahagiaan surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Shalom para saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam kenal dan selamat berjumpa bagi kita semua. Saya Romo Roberto Hasudengan Sianturi, saat ini tinggal di Generalat Ordo Karmel di Roma. Kita berjumpa pada kesempatan kali ini pada hari kedua Triduum dalam rangka memperingati peristiwa penampakan Maria kepada Santa Caterina dari Labore, di mana Bunda Maria juga memberikan sebuah medali wasiat kepadanya. Tadi kita sudah mendengar tentang kisah penampakan Maria itu kepada Santa Caterina. Kita sudah mendengar tentang sejarah penampakannya dan juga pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Bunda Maria. Pada bagian ini kita ingin membicarakan tentang fenomena penampakan Maria dalam kehidupan gereja yang di satu sisi adalah rahmat bagi iman, tetapi merupakan tantangan juga bagi akal pikiran kita. Nah, pada bagian ini saya akan membaginya menjadi 3 tahapan. Kita akan melihat pertama-tama secara umum fenomena penampakan dalam teologi spiritual mistik. Lalu yang kedua kita akan melihat penampakan Maria dan
apa yang menjadi kriteria originalitasnya. Dan yang ketiga, kita akan melihat arti teologis dari penampakan-penampakan Bunda Maria dalam sejarah gereja. Karena itu para saudara yang terkasih, mari kita ikuti bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita pasti sering mendengar kata penampakan. Kata ini sering berkesan negatif, yang berarti adalah penampakan dari makhluk halus atau perwujudan dari makhluk halus atau setan-setan kepada orang-orang tertentu. Tetapi dalam teologi spiritual mistik, disebut teologi spiritual mistik, maksudnya adalah sebuah teologi yang mempelajari tahap-tahap pertumbuhan rohani orang Kristen sampai pada persatuan dengan Tuhan. Nah, dalam teologi mistik, penampakan adalah salah satu dari banyak fenomena-fenomena spektakuler atau fenomena-fenomena supranatural yang dikenal dalam gereja, seperti bilokasi, kemampuan bisa berada di dua tempat sekaligus dalam waktu yang sama, atau mendapatkan stigmata, dan lain sebagainya. Penampakan menurut Kamus Besar Fenomena-fenomena Mistik adalah sebuah manifestasi supranatural yang dirasakan dengan indera eksterior. Ini mau mengatakan bahwa kita memiliki dua indera sebenarnya, eksterior yang bersifat fisik dan interior yang bersifat batiniah. Nah, manifestasi supranatural ini dilihat atau dirasakan oleh indera penglihat kita. Jadi, kehadiran objek supranatural tertentu bisa dilihat dengan mata fisik kita. Penampakan perlu dibedakan dengan vision. Kalau tadi penampakan artinya manifestasi yang dirasakan oleh indera penglihat, sedangkan vision artinya adalah manifestasi supranatural yang dirasakan oleh indera batin kita. Dan dibedakan menjadi dua bagian, yang satu yang bersifat imajinatif, artinya orang dalam batinnya bisa melihat katakanlah penampakan dari Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan lain sebagainya, bersifat imajinatif, atau bisa juga di dalam mimpi, atau juga bisa bersifat pengetahuan intuitif. Artinya dia mendapatkan ilham dalam batinnya, dia mendengar Tuhan berbicara dan mengatakan beberapa pesan yang mesti disampaikan. Nah, para saudara yang terkasih, dua fenomena supranatural ini, baik penampakan dan vision, selalu berkaitan erat dengan yang namanya revelasi. Kita tahu apa artinya revelasi. Revelasi, lagi-lagi menurut Kamus Besar Fenomena-fenomena Mistik, artinya manifestasi supranatural dari kebenaran atau rahasia ilahi yang disampaikan Allah kepada kelompok atau orang tertentu untuk kebaikan gereja. Mengapa penampakan dan vision erat kaitannya dengan yang namanya pewahyuan atau revelasi? Karena dalam penampakan, seperti halnya dalam peristiwa penampakan Bunda Maria, dan juga dalam vision, seringkali ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Seringkali ada rahasia-rahasia ilahi yang disampaikan kepada para pelihatnya atau para pendengarnya dalam sebuah vision itu tadi. Nah, dalam gereja, baik penampakan atau vision disebut juga sebagai revelasi atau pewahyuan. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah dalam revelasi privat, para saudara yang terkasih. Karena gereja mengenal ada dua jenis wahyu atau revelasi, satu yang disebut wahyu publik dan satu yang disebut wahyu privat. Bedanya apa sebenarnya? Kalau wahyu publik, kita sudah tahu bahwa wahyu publik sudah selesai. Wahyu publik sudah komplit dan itu ada dalam kitab suci, kepenuhannya ada dalam diri Yesus. Maka saya kutip di sini surat kepada orang Ibrani yang menegaskan hal itu. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali mencari cara supaya dia bisa berbicara kepada nenek moyang kita, dan sekarang ia menggunakan caranya sendiri, yaitu mengirim Yesus Kristus putra tunggalnya untuk berbicara dan bersabda kepada kita. Inilah wahyu publik itu. Tetapi beda dengan yang namanya wahyu privat. Wahyu privat artinya wahyu yang bersifat pribadi, diberikan oleh Allah kepada pribadi-pribadi tertentu. Tujuannya adalah untuk menemani perjalanan iman gereja. Maka harus dibedakan dengan baik bahwa wahyu privat tidak boleh meniadakan atau menggantikan wahyu publik. Tidak boleh
jika kita tidak boleh dikatakan bahwa wahyu privat ini artinya menegasi apa yang sudah kita terima lewat kitab suci dan tradisi gereja. Bahkan sebaliknya, harusnya wahyu privat ini tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Dan ia menegaskan apa yang tertulis dalam kitab suci dan dalam tradisi gereja yang sudah kita ikuti selama ribuan tahun. Maka Rasul Paulus mengajarkan dengan sangat baik dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dikatakan, bahkan kalau ada orang yang bahkan kalau seorang malaikat mengajarkan sebuah Injil yang lain daripada yang sudah kita terima, dikatakan oleh Rasul Paulus, terkutuklah dia. Nah, para saudara yang terkasih, baik penampakan atau vision ada di ranah ini. Ia adalah wahyu privat. Artinya apa? Artinya dia tidak boleh menggantikan wahyu publik, yaitu kitab suci yang sudah kita imani dan kita terima selama ribuan tahun. Dan ini implikasinya adalah apa? Kalau dia adalah wahyu privat, berarti tempatnya sekunder. Tempat yang pertama, tempat primer adalah wahyu publik, yaitu Yesus Kristus yang dijelaskan dalam kitab suci. Sedangkan penampakan atau vision selalu bersifat sekunder. Anda boleh mempercayainya atau tidak sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendalami tentang arti fenomena penampakan sebagai sebuah karunia spektakuler atau karunia supranatural dari Tuhan di dalam teologi, pada bagian ini kita ingin melihat apakah dalam kitab suci kita juga bisa menemukan kisah-kisah penampakan. Nah, para teolog menyebut ada 3 jenis penampakan dalam kitab suci. Yang pertama disebut dengan teofania, yang artinya manifestasi Allah kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Dan kitab suci mencatat ada beberapa kisah tentang itu. Mulai dari kitab Kejadian bab 12 kita melihat ketika Abraham dipanggil, dikatakan di sana Abraham juga berjumpa dengan Tuhan. Tetapi tidak hanya Abraham, Musa juga dalam kitab Keluaran 3 dikatakan melihat semak duri yang bernyala yang merupakan gambaran dari Tuhan sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi teofania artinya Allah yang memanifestasikan diri atau menampakkan diri. Tidak hanya Tuhan Allah saja yang menampakkan diri. Malaikat-malaikat juga diceritakan dalam kitab suci sering menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Kita mendengar cerita yang paling sering kita dengar adalah tentang Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Demikian juga Zakaria ketika berada di dalam bait Allah ketika sedang mempersembahkan kurban, ia juga mendapatkan penampakan dari malaikat. Dan juga sebuah kisah dalam Perjanjian Lama yang sungguh menarik, kisah tentang Tobias yang ditemani perjalanannya oleh malaikat Rafael. Nah, selain itu, para saudara yang terkasih, ada satu lagi jenis penampakan yang diceritakan dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru, yaitu disebut oleh para teolog sebagai Kristofania, artinya penampakan Kristus yang bangkit kepada para rasul. Nah, kisah ini sering kita dengar setelah ketika kita merayakan Paskah. Kisah Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya setelah ia bangkit di surga dari kematian, maksud saya. Nah, kalau kita melihat dalam kitab suci ada kisah penampakan yang disebut oleh teolog tadi, Allah menampakkan diri, malaikat menampakkan diri, dan juga Kristus sendiri menampakkan diri, maka kita bertanya, penampakan Maria ini tempatnya ada di mana? Nah, tentu kita bisa menjawab dengan pasti bahwa kitab suci tidak pernah menceritakan penampakan Maria. Lalu sumbernya dari mana, para saudara yang terkasih? Sumbernya tentu saja dari tradisi dan juga dari sejarah gereja dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Nah, ternyata para saudara yang terkasih, kisah penampakan Maria atau yang oleh para teolog disebut Mariofania ini sudah terekam sejak zaman bapak-bapak gereja. Ada 2 contoh di sini. Gregorius Taumaturgus, seorang bapak gereja yang
yang meninggal pada tahun 270 dikatakan pernah mendapat penampakan Bunda Maria yang menyembuhkan tangannya yang terluka karena dihukum. Pada waktu itu penguasa setempat melarang orang-orang Kristen untuk menyimpan atau menggunakan ikon sebagai sarana untuk berdoa. Barang siapa yang ketahuan maka tangannya akan dipenggal, dipotong. Nah, Gregorius Thaumaturgus ini juga demikian. Karena dia menyimpan ikon orang kudus, maka tangannya dipotong. Tapi pada satu malam dia berjumpa dengan Maria dan tangannya disembuhkan dari luka akibat hukuman yang dia terima. Itu pada zaman Bapak-Bapak Gereja. Sebelum zaman Bapak Gereja, ada satu kisah lain, penampakan Maria kepada Rasul Yakobus yang pada waktu itu pergi mewartakan Injil ke Spanyol di Saragossa. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dan menguatkan hatinya bahwa Tuhan mendampinginya dalam pewartaan Injilnya kepada orang-orang di Spanyol. Nah, setelah zaman Bapak-Bapak Gereja pada abad pertengahan, kita menjumpai ada begitu banyak sebenarnya kisah penampakan Bunda Maria kepada tokoh-tokoh tertentu. Sebut saja Santo Simon Stock, karena saya seorang Karmelit, juga pernah ditampaki oleh Maria yang pada waktu itu memberikan skapulir dan menjanjikan barang siapa yang menggunakan skapulir ini akan terlepas dari hukuman api neraka. Maka sejak saat itu devosi skapuler menjadi sangat populer. Tidak hanya Santo Simon Stock, Santo Dominikus Guzman juga pernah mendapatkan penampakan dari Maria yang memberikan rosario kepadanya. Dan penampakan lain oleh Maria kepada Juan Diego yang ditampaki Maria dan kemudian gambar Maria muncul di mantel yang dia gunakan. Ini pada abad pertengahan kita mendengar kisah penampakan Maria yang sampai sekarang masih direkam oleh gereja kita. Mulai dari abad ke-19 kita juga mendengar ada begitu banyak rentetan kisah penampakan. Kita tahu abad 19-20 adalah masa modern, periode zaman modern dan postmodernisme. Dimulai dari kisah penampakan Maria kepada Santa Caterina di Labore pada tahun 1830, begitu seterusnya La Salette, Lourdes, dan sampai sekarang dan tahun 1981 di Medjugorje, dan sampai sekarang juga tentu saja masih ada penampakan-penampakan Bunda Maria. Nah, para saudara yang terkasih, menarik sekali bahwa dicatat dalam sebuah buku, kalau dihitung-hitung penampakan Bunda Maria ini mulai dari zaman Bapak-Bapak Gereja sampai sekarang, jumlah sampai tahun 1999 maksud saya, ada sekitar 1019 penampakan. Dan di abad 20 ada sekitar 288 penampakan. Dan dari semua itu, penampakan yang paling banyak itu terjadi di Eropa sebanyak 850 kali. Nah, tentu saja para saudara terkasih, penampakan-penampakan yang terjadi, yang tercatat dalam sejarah gereja ini, tidak semua diakui. Ada yang sudah, ada yang belum, dan ada yang tidak diakui. Nah, pertanyaan kita mengapa demikian? Jawabannya hanya satu, karena penampakan itu bisa tidak otentik, artinya berasal dari setan atau diri sendiri, atau bisa juga dari Tuhan. Maka penyelidikan perlu dilakukan. Gereja biasanya melakukan penyelidikan terhadap kisah-kisah penampakan ini dan menentukan kriteria bagaimana sebuah penampakan itu sungguh-sungguh orisinal atau otentik berasal dari Tuhan. Menarik, gambar yang Anda lihat di sebelah kanan ini, di dalam slide ini adalah gambar dari seorang pelihat dari kota Garam Bandal yang mengaku melihat Bunda Maria. Dia juga adalah seorang anak kecil. Kita bisa lihat di sini matanya tertuju ke atas, seolah-olah hanya dia yang melihat, tetapi yang lain tidak melihat apa yang dilihat oleh si pelihat ini.
Ada satu gambar menarik yang saya temukan di internet, mungkin Anda juga sudah menemukan. Ini bisa kita katakan tafsiran dari orang-orang tertentu yang mencoba mengkaitkan peristiwa penampakan yang satu dengan yang lain, lalu mereka membuat peta, dan dari peta ini mereka menghubungkan garis mulai dari penampakan di Ponme sampai di Medjugorje. Menurut penafsirnya membentuk huruf M yang artinya Maria. Menarik sekali memang melihat ini, tafsiran ini, bahwa penampakan yang dimulai di Ponmen lalu berujung di Medjugorje ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Maria sungguh-sungguh menemani, katakanlah, benua Eropa, karena ini terjadi di Eropa. Sebagai satu tafsiran kita bisa menerimanya, meskipun harus bisa dipertanggungjawabkan juga, karena Maria tidak hanya menampakkan diri di Eropa, Maria juga menampakkan diri di Asia, di Jepang, dan di Rwanda, di Kibeho. Tetapi sebagai sebuah gambar, memberi ilustrasi bahwa Maria memberkati umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan melihat apa saja yang menjadi kriteria originalitas dari sebuah penampakan. Saya merangkumnya ada 3. Yang pertama, karena rahmat. Yang kedua, kalau tidak bertentangan dengan kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, kalau tujuan akhirnya adalah Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih, kalau memang benar sebuah penampakan adalah berasal dari Tuhan, maka kita akan menegaskan bahwa itu memang betul inisiatifnya berasal dari Tuhan. Allah adalah sang inisiator dari pemberian rahmat ini. Maka ini berarti mau menegaskan kepada kita bahwa bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kepandaian kita, bukan juga karena kita telah mempelajarinya, katakanlah ada kursus untuk memperoleh rahmat, sama sekali tidak. Atau bukan juga karena kita telah membelinya. Kita bisa mengingat kisah para Rasul 8. Di sana dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Simon yang datang kepada para Rasul membawa sekepok uang, meminta kepada para Rasul supaya ia juga memperoleh Roh Kudus, supaya ia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, para saudara yang terkasih, sekali lagi, bahwa kalau memang berasal dari Tuhan, maka ini adalah rahmat dari Allah. Dan itu berarti Allah bebas memberikan kepada siapa saja. Maka konsekuensinya adalah bahwa orang yang menerimanya tidak serta-merta bisa kita katakan sebagai orang kudus. Menerima rahmat-rahmat spektakuler ini bukanlah tanda kekudusan. Kekudusan berarti bagi gereja, kekudusan adalah kalau orang hidup dalam keutamaan-keutamaan Kristiani. Kalau orang taat dan percaya kepada Kristus, taat kepada gereja. Dan begitu banyak orang kudus dalam gereja kita yang tidak mendapatkan karunia supranatural, tidak pernah bilokasi, tidak mendapatkan stigmata, tetapi mereka adalah orang kudus, para mistikus besar, seperti Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, Bunda Teresa dari Kalkuta, dan banyak orang kudus lainnya. Kalau memang benar berasal dari Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa ia adalah benar sebuah rahmat di mana Tuhan bebas memberi kepada siapapun. Kedua, kriteria kedua kalau sebuah penampakan itu adalah orisinal atau otentik berasal dari Tuhan, kalau ia tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Kita ingat sekali lagi bahwa fenomena spektakuler dalam hal ini adalah penampakan, tempatnya adalah yang kedua atau posisi sekunder dalam hidup beriman. Dalam penampakan Maria memang benar bahwa Maria menggunakan bahasa dan budaya setempat, seperti yang di La Salette, Bunda Maria menampakkan, contohnya ini di La Salette, Bunda Maria menampakkan diri dengan menggunakan bahasa dialek setempat. Juga di Kibeho kita bisa melihat Bunda Maria menampakkan diri sebagai orang dari seperti para pelihatnya, seorang gadis yang berkulit gelap dan menggunakan bahasa setempat. Tetapi dalam penampakan-penampakan lain juga kita sering melihat bahwa Bunda Maria menegaskan ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Sebagai contoh, penampakan Maria kepada Santa Catarina di Labore
Di sana Maria menampakkan diri sebagai seorang wanita yang menginjak ular dan di atas kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Dan ini mengingatkan kita akan kitab Wahyu. Atau penampakan di Lourdes ketika Maria memperkenalkan diri sebagai dia yang dikandung tanpa noda dosa. Kita tahu penampakan ini terjadi pada tahun 1858, 4 tahun setelah gereja meresmikan atau menyatakan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan memang dalam perjalanan sejarah gereja ada begitu banyak penampakan yang tidak diakui, bahkan ditolak. Saya tulis di sini contohnya di Spanyol 1970 dan di Amerika di Bayside 1974 gereja menolak karena menyebabkan perpecahan dan mengajarkan agar tidak taat kepada paus. Kriteria ketiga untuk membuktikan apakah sebuah penampakan itu adalah otentik dari Tuhan adalah kalau tujuan akhirnya adalah Tuhan sendiri. Nah, kita mengenal istilah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah awal dan akhir. Tuhan itu adalah inisiator dan Tuhan juga adalah akhirnya. Ini mengatakan bahwa kalau sebuah penampakan itu murni berasal dari Tuhan, maka tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Para saudara terkasih, lagi-lagi kita perlu ingat bahwa konteks dari penampakan ini dalam teologi adalah wahyu privat. Artinya tempatnya selalu yang kedua. Maka ini mau mengatakan sebenarnya bahwa lewat penampakan atau fenomena-fenomena extraordinary yang lain, Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan mau mengatakan sesuatu. Ini berarti bahwa fenomena-fenomena ini adalah sebenarnya sarana. Sarana bahwa Tuhan ingin menjalin relasi yang lebih akrab dengan kita. Nah, para saudara yang terkasih, ini yang sangat penting kita ketahui bahwa bukan untuk kepentingan pribadi penampakan-penampakan yang dilakukan oleh Bunda Maria ini, bukan untuk kepentingan para pelihatnya, tetapi untuk kepentingan banyak orang, bahwa ini adalah sarana untuk mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Maka ada dua contoh penampakan di mana gereja masih ragu-ragu dan belum menegaskan apakah benar ini otentik atau tidak, seperti yang terjadi di Naju dan di Medjugorje. Alasan gereja ragu-ragu atau bahkan belum mengatakan secara resmi posisinya tentang kedua penampakan ini adalah karena gereja melakukan menyelidiki apakah benar ini tujuan akhirnya untuk Tuhan sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Yang saya dengar di Naju, para uskup di Korea menolak karena ternyata sang pelihatnya itu Julia Kim ini ternyata dikatakan di sana memperoleh keuntungan pribadi dari peristiwa penampakan atau fenomena spektakuler yang ia peroleh. Atau yang terjadi di Medjugorje, gereja cukup hati-hati untuk menyatakan posisinya terhadap penampakan ini. Karena apa, para saudara? Karena sejak tahun 1980 pertama kali peristiwa ini terjadi sampai sekarang dikatakan bahwa setiap hari Bunda Maria menyampaikan pesan. Gereja cukup hati-hati bagaimana untuk melihat apakah benar Maria setiap hari sejak tahun 1980 sampai sekarang memberi pesan kepada dunia. Saudara yang terkasih, ini semua membuktikan bahwa sebenarnya gereja sangat berhati-hati untuk menyatakan benar atau tidak otentik atau tidak penampakan yang terjadi di dua tempat ini. Maka kalau tujuan akhirnya adalah bukan Tuhan sendiri, bisa dipastikan bahwa ini bukan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setelah kita tadi melihat bagian pertama dan bagian kedua tentang penampakan dan juga kriteria originalitas dari penampakan-penampakan Bunda Maria, maka pada bagian terakhir ini kita mau bersama-sama melihat apa sebenarnya arti penampakan Bunda Maria bagi gereja, bagi kita semua. Nah, saudara yang terkasih, saya merangkumnya menjadi 3 bagian, 3 poin saja. Yang pertama,
Maria dengan penampakannya ingin membawa pesan kepada kita bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak membiarkan kita tentu saja sendirian. Lalu arti kedua menurut saya adalah bahwa dengan penampakannya Maria ingin mengajarkan kepada kita bahwa dia masih ikut bersama Yesus dalam melawan kejahatan. Dan yang ketiga tentu saja dengan penampakannya Maria mau menyatakan bahwa dia adalah bunda kita, bunda gereja yang mendampingi dan menghantar kita pada Yesus sendiri. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan seperti saya katakan tadi, pengalaman penampakan Maria yang paling besar dan paling diingat adalah pada abad 20. Kita tahu abad 20 adalah zaman modern atau bisa juga dikatakan zaman postmodern. Nah, beberapa ciri dari zaman postmodern ini adalah kita tahu bersama pada zaman ini orang diberikan kebebasan untuk berpikir. Kalau pada abad pertengahan orang dikungkung, tidak boleh mengutarakan pendapatnya. Kalau tidak mereka akan masuk penjara, dibunuh atau dihukum. Tapi pada masa ini orang mempunyai kebebasan untuk berpikir. Tentu ini adalah hal yang sangat positif sekali karena kita tidak lagi dikungkung, tidak lagi dikekang, tetapi kita diberi kebebasan. Tetapi ada juga hal negatifnya para saudara yang terkasih. Ketika orang bisa bebas menyatakan pendapatnya, di situ ia juga berpikir bahwa apa yang ia katakan belum tentu benar. Jadi artinya di sini orang bisa masuk pada yang namanya relativisme. Relativisme karena apa? Karena apa yang saya katakan belum tentu benar. Apa yang dikatakan orang lain juga belum tentu benar. Dan ini membuat orang akhirnya kehilangan pegangan. Mana kebenaran yang absolut yang harus saya pegang, yang harus saya hidupi dan hayati dalam kehidupan saya. Lalu ciri berikutnya adalah pada zaman ini orang menganggap bahwa pikirannya adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Akhirnya apa? Orang jadi jatuh kepada yang namanya idolatria. Idolatria artinya menyembah sesuatu yang bukan Allah, menyembah pikirannya sendiri, atau menyembah kekayaan atau kekuasaan. Nah, salah satu ciri lain lagi yang terdapat pada zaman postmodernisme ini adalah eklitisme. Artinya orang mencopot dari bermacam-macam filsafat atau ajaran dari aliran-aliran tertentu lalu meramunya menjadi satu sehingga orang kehilangan pegangan, sehingga orang tidak lagi percaya akan kebenaran iman yang ia pegang sebelumnya, dan itu dicomot lalu dijadikan gado-gado. Akibatnya apa para saudara yang terkasih? Ini berdampak juga pada relasi manusia dengan Tuhan. Nah, pada masa ini kita mendengar ada orang istilah bahwa Tuhan sudah mati. Orang mulai tidak percaya lagi pada Tuhan. Atau percaya tapi tidak lagi iman, tapi tidak lagi dengan iman yang benar. Jadi ini membuat relasi manusia dengan Tuhan pada zaman postmodern ini begitu kacau balau. Percaya betul, tidak percaya betul, atau percaya tanpa iman. Yang ia percaya adalah Allah, bukan Allah yang hidup, tapi Allah ide. Allah yang ada dalam buku itu yang dipercaya oleh orang-orang yang jatuh dalam relativisme, dalam idolatria yang dibawa oleh postmodernisme ini. Dan menariknya justru Maria menampakkan diri ketika dunia ini ada dalam pintu gerbang postmodernisme yang saya katakan tadi sangat terkenal, dimulai dari peristiwa penampakan Maria kepada Caterina di Labore pada tahun 1800-an. Apa pesannya sebenarnya? Sebenarnya Maria mau mengatakan bahwa Allah yang kita imani ini adalah Allah yang hidup. Bukan Allah ide, bukan Allah yang jauh, yang mati, yang meninggalkan kita, tidak. Tetapi Allah yang hidup, yang tidak membiarkan kita menderita. Maka Maria mau mengajak umat di dunia ini yang masuk pada alam
postmodernisme ini untuk menyadari bahwa ada realitas yang lebih besar di luar diri kita, yaitu realitas surgawi yang mulai ditinggalkan oleh orang-orang di abad postmodernisme ini, dan juga realitas di luar kita yang saya bisa lihat, yaitu realitas hidup dengan sesama saya. Ini para saudara yang terkasih, yang menjadi pesan Maria, arti dari penampakan Maria bagi kita yang ada di dunia, khususnya pada zaman postmodernisme ini. Selain itu, menurut hemat saya, dengan penampakannya, sebenarnya Maria ingin menyatakan kepada kita bahwa dia masih ikut aktif bersama Yesus melawan kejahatan. Abad postmodern ini, seperti saya katakan tadi, orang jatuh pada alam pikirannya sendiri, tetapi juga abad ini ditandai dengan kejahatan. Kita tahu perang dunia pertama dan kedua terjadi justru pada awal abad postmodernisme ini. Dan tidak hanya itu saja, justru ketika orang sudah berpikir bahwa pikirannya adalah satu-satunya pengetahuan, justru yang terjadi adalah kasus-kasus yang melukai kemanusiaan, contohnya terorisme atau genosida yang terjadi terhadap warga Yahudi oleh Nazi, dan juga yang sekarang kita alami adalah pandemi. Semua kejadian ini membuat manusia bertanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan memang ada, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Mengapa Tuhan hanya diam ketika kita mengalami penderitaan? Dan ini semua akhirnya membuat manusia menjadi takut, membuat manusia menjadi cemas, menderita, dan akhirnya memilih untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan, memilih meninggalkan Tuhan. Dan menarik lagi bahwa penampakan Maria yang terjadi di Rue de Bac, Prancis, kepada Santa Caterina, yang saya katakan sebagai penampakan pertama pada abad postmodern ini, di sana dikatakan Bunda Maria yang dilihat oleh Santa Caterina itu datang dengan rupa seorang wanita yang menginjak ular. Lagi-lagi ini mengingatkan kita bahwa Maria sebenarnya ikut melawan kejahatan, melawan kekuatan setan. Dan di dalam medali wasiat itu kita bisa melihat ada satu tulisan menarik, di situ tertulis, "Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang datang berlari kepadamu." Dikatakan berlari kepada Bunda Maria, berlari dari apa? Dari rasa takut dan cemas, dari penderitaan, dari kejahatan. Nah, saudara yang terkasih, Maria bukan saja membantu Yesus melawan kejahatan, tetapi dengan sikap hidupnya Maria juga mengalahkan kejahatan. Maka ada satu ungkapan yang menarik, kalau dari Hawa yang tidak taat itu masuk kejahatan, tetapi Maria mengubahnya. Dari Maria yang taat kepada kehendak Allah, hancur leburlah kejahatan. Seandainya Maria tidak taat dan mengikuti Hawa yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, saya yakin kita belum menerima keselamatan dan Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita. Maria dengan sikap hidupnya, ketaatan hidupnya, dia juga menghancur leburkan kejahatan. Dan kita dipanggil juga para saudara terkasih untuk meneladan Maria. Supaya apa? Supaya dengan ketaatan kita bisa mengalahkan kejahatan. Menarik juga bahwa dalam ritus eksorsisme dan dalam kisah para eksorsis disebutkan di sana bahwa Maria juga mengambil peran dalam pengusiran roh jahat. Dikatakan dalam sebuah doa eksorsisme nama Maria disebut, dan ketika nama Maria disebut dikatakan di sana bahwa setan pun ketakutan. Karena apa? Karena namanya yang begitu suci itu. Di tempat ketiga, arti dari penampakan ini menurut saya adalah bahwa dengan penampakannya
Maria mau mengingatkan kepada kita bahwa ia adalah bunda kita semua. Kita tahu bahwa sejak semula Maria dipilih untuk tugas khusus dari Allah. Ia dipilih sejak dari kandung ibunya untuk menjadi bunda Yesus, bunda Kristus. Ingat peristiwa inkarnasi. Tetapi menariknya adalah ketika Yesus berada di kayu salib, Yesus justru menyerahkan Maria kepada Yohanes supaya menjadi ibunya, yang kita tafsirkan justru Yesus menyerahkan Maria kepada gereja agar menjadi ibunya. Jadi dari peristiwa inkarnasi Maria mendapat misi menjadi bunda Kristus, dari peristiwa salib Maria mendapat misi dari Yesus menjadi bunda gereja. Dan kita percaya, saudara yang terkasih, tugas itu tidak berhenti pada masa lalu, tetapi juga tetap diteruskan oleh Bunda Maria sampai sekarang. Nah, menarik sekali bahwa Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, mengatakan demikian. Hidup para orang kudus tidak berhenti pada biografi. Jadi hidup para orang kudus yang kita imani itu tidak berhenti dari bagaimana biografinya, tidak. Tetapi tetap diteruskan bahkan setelah ia mati, bahkan setelah ia mencapai kemuliaan surgawi. Dan ini sebenarnya mau menegaskan yang kita imani bahwa gereja itu ada 3 unsurnya. Gereja yang jaya, yang ada di surga bersama para kudus di surga. Gereja yang sedang berjuang, yaitu kita yang ada di dunia. Dan gereja yang menderita, yang berada di api pencucian. Dan ini mau mengatakan sebenarnya bahwa Maria yang juga sudah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya tidak berhenti bekerja. Dan seperti yang dikatakan Paus Benediktus dalam ensikliknya ini, dia mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah pasti dekat dengan manusia. Maria dekat dengan Allah karena ia naik ke surga dengan juga bersama para kudus lainnya. Dan itu membuktikan bahwa dia tidak berhenti menikmati kemuliaan kekal di surga, tetapi ia juga masih dekat dengan kita manusia. Itu sebabnya ia menampakkan diri kepada gereja, kepada dunia. Dan ini juga implikasinya, saudara yang terkasih, kita mengakui bahwa Maria bukan saja hadir sekedar dalam ingatan, dalam memori. Tetapi Maria hadir sungguh-sungguh. Meski tidak terlihat, Maria tetap hadir. Tidak dengan cara pasif, tetapi ia tetap bekerja secara aktif untuk menunjukkan cinta Allah, untuk menghantarkan kita kepada Allah, kepada putranya. Itu sebabnya dalam penampakannya Bunda Maria selalu mengajarkan kepada gereja untuk mencintai Yesus, untuk datang ke Ekaristi, untuk tidak melukai hati kudus Yesus, untuk bertobat. Kenapa? Karena Maria sebagai bunda, dia punya peran untuk mengingatkan kita akan panggilan hidup kita yang mulia, yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu semua ia terima karena rahmat khusus, karena dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia.
sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia, gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. Saudara-saudari terkasih, demikian tadi pemaparan singkat dan pengajaran singkat dari saya tentang penampakan Maria dalam kehidupan umat beriman dalam gereja. Untuk menutup pengajaran saya ini, saya ingin kita untuk merenungkan sedikit saja tentang peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus yang ada di Gunung Tabor. Menarik untuk mengamatinya bahwa karena dalam perikop ini kita melihat bagaimana Petrus begitu terkesima dengan penampakan mulia Tuhan Yesus yang pada waktu itu dikatakan berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Penampakan yang mulia ini membuat Petrus tercengang dan saking terkesimanya dia mengatakan kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tetapi ternyata setelah dia mengatakan hal yang demikian, awan kemudian menyelubungi mereka dan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Peristiwa ini sebenarnya mau mengingatkan kita para saudara terkasih bahwa bukan peristiwa penampakan transfigurasi yang cuman sebentar itu saja yang penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pesannya, yaitu bahwa kita diingatkan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan penampakan, dengan realitas vision yang terjadi dalam gereja. Bukan peristiwa spektakulernya yang penting, tetapi pesannya. Yang paling penting lagi adalah bahwa itu membawa buah dalam kehidupan beriman kita, dalam relasi kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Semoga renungan saya ini bisa membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencintai Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Para peserta sarasehan yang terkasih, begitu menarik cerita dan permenungan para narasumber kita hari ini. Sungguh kaya dan inspiratif kehidupan Santa Katarina Laboret dan Bunda Maria. Tentu saja menjadi lebih menarik karena dituturkan dalam refleksi yang begitu bagus oleh kedua narasumber kita. Terima kasih Romo Roberto Ocarmo. Terima kasih juga Suster Anastasia Putri Kasih. Berkat Tuhan berlimpah buat para peserta sarasehan sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu memenuhi hari-hari kami dengan berkat dan rahmat istimewa. Terima kasih sudah menyertai kami pada sarasehan hari kedua ini.
Kami mohon sertailah kami dan berikanlah kami berkat dan rahmat-Mu, agar kami sehat walafiat mengikuti sarasihan pada hari ketiga esok nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa besok pada hari terakhir Triduum kita.